Planet Bumi merupakan rumah yang spektakuler untuk ribuan situs arkeologi dari berbagai masa dan peradaban yang masih menjadi misteri. Perlu banyak penjelasan yang masih harus dicari dalam mengungkap kisah yang terjadi saat kehidupan berlangsung di masa itu. Sebuah tantangan untuk mengungkap keberadaan umat manusia sejak bumi terbentuk. Dan hal ini terus menjadi perhatian bagi dunia penelitian di seluruh dunia. Begitu pula Indonesia yang termasuk ke dalam jalur perjalanan penyebaran manusia sejak jutaan tahun silam. Peradaban berlanjut dengan kehidupan manusia pada tingkat yang lebih maju. Manusia pun berkelompok, kemudian membesar dan menjadi struktur yang lebih luas dengan bentuk kerajaan-kerajaan. Di kawasan Asia Tenggara, sebuah kerajaan maritim pernah berjaya dan menguasai perairan yang membentang dari Selat Malaka hingga pantai timur Sumatera, menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan yang tersohor sampai ke seberang samudra. Namun, masih banyak misteri di balik kisah kejayaannya, mulai dari abad ke-7 hingga ke-12. Seorang biksu Cina, Ising, menjadi orang pertama yang menulis tentang Sriwijaya dan disebutnya sebagai Fosi. Dalam pengembaraannya, dia mendatangi sebuah negeri yang ekonomi dan politiknya maju. Negeri ini menjadi tujuan dari ribuan biksu yang mendalami ajaran Buddha. Pengetahuan modern tentang adanya negeri Sriwijaya baru lahir pada permulaan abad ke-20 berkat Georges Coetzee, arkeolog Perancis, orang pertama yang mengungkapnya pada 1918 lewat tulisan Le Royaume de Sriwijaya. Reruntuhan bangunan kuno dan arca batu di desa Muaro Jambi diungkap dalam sebuah catatan militer S.G. Crook, seorang perwira Angkatan Laut Inggris pada 1823. T. Adam pada 1922 berkunjung ke Muaro Jambi dan melakukan pemotretan. F.M. Snitger melakukan survei dan penggalian pada 1937. Munculnya isu Sriwijaya mendorong Muhammad Yamin mengutus R. Sukmono melakukan peninjauan dan pencatatan pada 1954. Kegiatan pemugaran baru dimulai pada 1975. Penelitian demi menguak misteri peninggalan arkeologi di kawasan ini terus berlangsung. Berbagai teknologi digunakan seiring dengan perkembangan zaman. Pada 1986, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bako Surtanal melakukan pemotretan udara. Kemudian pada tahun 90-an dilakukan pemetaan makro untuk memahami pola ruang kawasan situs Muaro Jambi dengan menggunakan teknologi Side Looking Airborne Radar atau SLAR milik Angkatan Darat yang menghasilkan pemetaan seluruh wilayah timur Jambi, walaupun hasilnya tak detail dan serupa dengan peta terestrial. Pada 1981, Fakultas Geografi UGM menguji dugaan data arkeologi di bawah tanah menggunakan geolistrik. Lalu, untuk kepentingan pemetaan, pada 1992, Bako Surtanal menempatkan titik referensi koordinat di dalam kompleks Candi Gumpung untuk melihat pola secara umum. Namun, tetap tak memuaskan karena hubungan antar bangunan masih belum bisa dipahami. Sejak tahun 1994 hingga sekarang, teknologi Global Positioning System atau GPS mulai dimanfaatkan untuk mencatat lokasi temuan sesuai koordinatnya. Akan tetapi, semua usaha ini belum mampu memunculkan data akurat mengenai bentang alam kuno kawasan cagar budaya yang hampir seluruhnya tertutup pepohonan.
Lalu hadir teknologi Light Detection and Ranging atau LIDAR, sebuah teknologi pemindai laser yang dilakukan dari udara untuk merekam seluruh gejala yang muncul di permukaan tanah dengan baik. LIDAR juga mampu mendukung analisis pola permukiman, lingkungan, dan proses-proses yang terjadi pada masa lalu berdasarkan kenampakan permukaan tanah. Perkembangan teknologi merupakan jawaban untuk menguak misteri peninggalan arkeologi. Jarum Foundation dan Historia.id menjawab panggilan tersebut dengan melakukan proses LIDAR yang pertama kali dilakukan di Indonesia untuk dunia arkeologi.